mengucapkan selamat sore. Selamat kembali lagi beribadah dalam ibadah pemuda remaja pada hari ini. Selamat bergabung juga bagi Mbak Vivi dalam ibadah khusus muda-mudi remaja. Haleluya, puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
kami beroleh kesempatan kembali anak-anak muda remajamu di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Pimpinlah setiap pribadi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan baik dalam pujian, baik juga firman Tuhan, semuanya diurapi dan setiap kami yang hadir beroleh berkat-berkat Allah. Sehingga melalui ibadah kami, baik kami maupun orang-orang yang mendengarkannya pun beroleh berkat ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya nanti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mazmur 150. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku bersorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada untuk mengikat ku, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku bersorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia. Puji Dia dalam tempat kudusnya. Puji Dia karena Dia yang berkuasa. Puji Dia karena kebesarannya. Ya, biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku bersorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia. Puji Dia dalam tempat kudusnya. Puji Dia karena Dia yang berkuasa. Puji Dia karena kebesarannya. Ya, biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dalam tempatku. Mari kembali berdiri bersama. Puji Dia karena Dia yang berkuasa. Haleluya. Puji Dia karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji. Sekali lagi, puji Dia. Puji Dia dalam tempat kudusnya. Haleluya. Puji Dia karena Dia yang berkuasa. Puji Dia karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Puji Tuhan, tetap bersuka bagi Tuhan. Sekarang kami bersuka Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersukacitalah. Haleluya, hari inilah harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sebab dalam Tuhan hanya ada sukacita. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersukacitalah. Mari bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hanya oleh darah dan salibnya kita beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, siapkan hati untuk firman-Nya. Biarlah kuasa salib itu tetap membuat kita menang. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kembali berdiri bersama. Dialah Tuhan yang di hidup ini
segalanya. Mari nyatakan bersama, hanya karena salib-Mu, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu kemenang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, karena salib-Mu hidup. Haleluya, karena salib-Mu kemenang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Sekali lagi, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu kemenang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Hidup haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan kasih Kristus. Saudara Rangga berdoa dan kami serahkan pada hambanya yang melayani. Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara remaja yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita boleh kembali ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah yang sanggup melakukan mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Allah. Langsung saja kita akan buka dalam kitab Mazmur 139. Mazmur 139. Kita akan baca ayat 13 dan 14 bagian. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 bagian A. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Sampai di situ. Ini adalah kesaksian Daud, bagaimana Daud bersyukur atas segala apa yang dialami dalam kehidupannya. Bahkan dalam kitab ini, dalam perikop ini, Daud mengakui kemahakuasaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Dan Daud mau hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tentang hidup menggenapi firman-Nya. Ya, sejak dalam kandungan, Daud katakan, Mazmur Daud katakan, Allah sudah membentuk kita.
Daud katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, membentuk aku dalam kandungan ibuku. Jadi sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, Allah sudah menenun kita, membuat kita sedemikian rupa menjadi indah. Bahkan Allah sudah mengenal kehidupan kita sejak kita ada dalam kandungan. Bahkan Allah tidak hanya mengenal dan tidak hanya membentuk kita, Allah sudah merencanakan yang terbaik bagi kita. Kitab Yeremia katakan, sebab rancanganku adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang Allah sudah sediakan bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap kehidupan kita. Sore hari ini bagi setiap anak-anak muda yang hadir malam sore hari ini ya. Kalau kita sudah dilahirkan dan ada sampai saat ini, kalau kita sudah dilahirkan ke dunia dan ada sampai saat ini, itu artinya kita hidup untuk menggenapi firman. Apalagi kita sudah dipilih, apalagi kita sudah ditebus. Yang terakhir katakan, karena salib Allah kita boleh hidup. Karena salib Allah kita boleh benar. Oleh karena itu kita mau hidup menggenapi firman-Nya, menggenapi setiap rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita hidup sampai saat ini, kalau kita sejak di kandungan, Allah sudah menyediakan rancangan. Dan rancangan itu adalah firman. Dan saat ini kita mau menghidupi rancangan. Sampai rancangan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Sampai firman Allah itu tergenapi dalam kehidupan kita. Ada tahapan-tahapannya supaya kita hidup menggenapi firman Allah. Kita akan lihat satu kisah yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Bagaimana sesosok Bapak ini hidup menggenapi setiap apa yang difirmankan oleh Allah. Kita akan lihat dalam Kejadian. Kita akan belajar tentang kehidupan Bapak Abraham. Kejadian pasal yang ke-12. Bagaimana Allah mulai memanggil Abraham sampai Allah memberikan janji kepada Abraham tentang keturunannya, tentang bangsanya. Abraham selalu hidup untuk menggenapi setiap firman-firman yang disampaikan oleh Allah. Kita baca, Abraham dipanggil Allah, Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya. Ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah Tuhan yang telah menampakkan diri kepada. Jadi ketika Abram pertama kali dipanggil oleh Allah, ya Allah sudah menjanjikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Allah sudah memiliki rencana yang indah. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ketika Allah berfirman seperti itu, Abram melakukan. Abram berjalan dengan iman. Dituruti setiap firman-Nya. Abram yakin bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Abram melakukan firman Allah. Abram melakukan kehendak Allah.
Abraham hidup dalam rencana Allah. Abraham terima janji Allah. Ketika berjalan waktu, ternyata janji Allah itu tidak kunjung tergenapi. Ya, ayat demi ayat di sini, ya sampai dia ke Mesir, sampai dia keluar dari Mesir, ya sampai dia berpisah dengan Lut. Kemudian pasal yang ke-15, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunan. Kembali perjanjian lagi. Yang tadi dijanjikan belum terwujud, kemudian masih dijanjikan lagi. Pasal yang ke-15, kita buka bersama-sama, perhatikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, jangan takut. Mungkin Tuhan sudah tahu ya, kok gak kunjung-kunjung digenapi janjinya kepada saya. Oleh karena itu Tuhan langsung ngomong, ya Abraham jangan takut. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kemudian Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Abraham dijanjikan menjadi suatu bangsa yang besar. Tetapi sampai usia yang lanjut, ternyata Abraham belum punya anak. Tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi kembali Allah berfirman, ayat yang keempat, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke negeri, ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kembali Allah menjanjikan rancangan yang indah. Sesuatu yang indah bagi kehidupan Abraham. Dan di sini luar biasanya Abraham percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi ketika yang pertama tadi dijanjikan dan belum tergenapi, kemudian Allah memperbaharui janjinya lagi. Abraham tidak, terus tahu nggak percaya Tuhan, selama aku nanti janjimu tetap aja. Tapi Abraham tetap percaya. Ayat 16 dikatakan, ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Akan janji-janji Allah, Abraham menjadi percaya. Ketika itu apakah rencana Allah terjadi? Ternyata masih ada proses-proses yang harus dihadapi, ada tahap-tahap lain yang harus dihadapi, yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan, yang harus dilalui oleh Abraham. Sampai firman itu menjadi dalam kehidupan. Abraham tetap hidup dalam firman. Abraham ingin hidup menggenapi firman. Jadi hidupnya tidak disia-siakan, sekalipun janji itu terasa lama, bahkan memang sangat lama. Kalau kita perhitungkan sekitar 25 tahun, Abraham baru menikmati apa yang dijanjikan. Sampai ketidaksabaran itu muncul dalam diri istri Abraham, sehingga terjadi pasal yang ke-16. Ternyata bukan dia yang dijadikan Allah untuk menjadi ahli warisnya, untuk menjadi bangsa yang besar, sesuai dengan firman Allah. Pasal yang ke-17. Lanjut ke pasal 18. Nah, di sini perikopnya Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Di PHP Abraham ya, 2 kali sudah di PHP oleh Allah. Ya, ternyata Allah juga pinter PHP ya. Jadi 2 kali Abraham harus diulangi janjinya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Apakah di sini Abraham tetap percaya? Ya, Abraham tetap percaya. Ketika itu ada 3 orang,
kemudian diundang oleh Abraham untuk ke rumahnya, dijamu. Kemudian 3 orang ini yang merupakan malaikat Allah ngomong, Abraham, tahun depan saya akan balik ke sini dan saya sudah melihat istrimu menggendong anak. Abraham tetap percaya, tetapi istrinya yang mendengar tertawa Sarah. Tuhan ini SPHP aku pengen pindo, kira-kira ini digenapi tah. Apalagi saya sudah tua, sudah lanjut umur, diguyu sama saya. Karena mungkin sudah terlalu lama mereka menunggu, sudah terlalu lama mereka menantikan janji Tuhan. Tetapi Abraham tetap pada imannya, tetap pada percayanya sampai akhirnya 19, 20, 21 janji itu nyata. Tuhan memperhatikan Sarah. Kejadian pasal 21. Seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Jadi rencana Allah akhirnya tergenapi. Bapak Abraham mempunyai seorang anak, mana anak itu akan menjadi keturunan, menjadi bangsa yang sampai saat ini. Firman itu digenapi. Dan Abraham selama menanti janji Allah hidup menggenapi firman. Jadi kehidupan Abraham menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Malam hari ini kehidupan kita pun harus menggenapi apa yang direncanakan Allah. Allah punya rencana dalam setiap pribadi kita. Dan firman Allah jelas, rencana itu adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan. Bukan terbaik menurut kita ya, bukan terbaik menurut anggapan kita, tetapi terbaik sesuai dengan rencana. Kita tahu kalau terbaik sesuai dengan rencana Allah pasti itu terbaik dalam kehidupan. Mungkin yang seringkali kita lakukan, seringkali kita pikirkan, rencana Allah tidak sesuai dengan keinginan saya. Rencana Allah tidak sesuai dengan kehendak saya. Memang kebanyakan tidak sesuai. Kalau sesuai terus ya kita akan terus percaya kepada Tuhan. Oh sesuai. Aku pengen ini, oh Tuhan sesuai. Abraham dijanjikan langsung terima. Abraham ada tahap-tahap yang harus dilalui. Yang penting dalam kehidupan Abraham punya komitmen bahwa hidup saya harus menggenapi firman Allah. Bahwa hidup saya harus menggenapi rencana Allah yang sudah dijanjikan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita harus punya komitmen seperti Abraham bahwa hidup saya harus menggenapi firman Allah. Hidup saya harus menggenapi rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Beberapa tahapan yang harus dilalui Abraham. Kita akan lihat, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Abraham percaya akan firman Allah, akan janji Allah. Ini yang paling utama. Ketika Allah menjanjikan Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Abraham percaya. Abraham, kamu akan punya keturunan seperti bintang di langit. Abraham percaya. Ayat yang ke-6 tadi ya, dalam Kejadian 15 tadi ayat yang ke-6. Abraham menjadi percaya dengan firman. Ini adalah pokok yang pertama. Ketika Mbak Feve, aku punya rencana yang terbaik buat kamu nanti di usiamu yang ke-30. Tuhan ngomong. Ketika Mbak Feve percaya, Mbak Feve akan melakukan itu dan memandang di usia 30 Allah akan memberikan rencana. Tetapi ketika Mbak Feve nggak percaya, Allah bohong, Tuhan sudah berhenti sampai. Nggak akan lanjut lagi. Kita juga nggak akan tahu apakah kita akan menggenapi rencana. Karena sudah nggak percaya, ya sudah nggak bisa lanjut lagi. Jadi yang pertama kita harus percaya bahwa Allah memberikan rencana yang terbaik. Seperti apa yang dilakukan Abraham. Abraham belum melihat. Bahkan Abraham sudah di-prank. Di-prank 2 kali. Sampai lama banget dia menanti janji itu. Tetapi Abraham tetap percaya. Abraham tetap beriman pada. Sampai saat ini Abraham adalah bapak kita.
tanpa orang percaya. Semua dasar iman ada dalam kehidupan. Kita lihat dulu dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Sini kita disuruh percaya oleh Daud ya kepada Allah. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Kalau kita menyerahkan hidup kita dan kita percaya, maka Allah yang akan bertindak. Bersama-sama kita percaya untuk menggenapi setiap firman-Nya, menggenapi setiap rencana. Jadi tahapan pertama untuk kita bisa hidup menggenapi firman Allah, kita harus percaya. Yang kedua, untuk kita hidup menggenapi firman-Nya adalah melakukan firman, melakukan perintah. Kita lihat lagi Kejadian 12 ayat yang keempat. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi ketika Tuhan ngomong, Abram kamu pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Bahkan Abram gak tahu kemana saya harus pergi. Nanti tak tunjukkan Abraham. Dan Abraham melakukan. Kenapa Abraham bisa melakukan? Karena Abraham sudah di poin 1 tadi, sudah percaya dengan rencana dan firman. Makanya saya katakan ketika kita sudah tidak percaya, berarti kita tidak akan bisa ke tahap itu. Karena Abraham percaya, akhirnya Abraham melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Ini bisa menggenapi firman. Ini menggenapi apa? Hidup menggenapi firman. Kalau Tuhan ngomong, kamulah suratan-suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh Tuhan. Ya lakukan itu. Kita mau menggenapi, aku suratan yang terbuka. Semua orang melihat aku adalah anak Tuhan. Dan aku mau hidup menjadi itu hidup kita menggenapi firman. Jadikan semua bangsa muridku, firman Tuhan katakan. Kita mau menggenapinya dengan setiap apa yang kita punya. Media apa yang kita miliki. Kita menjadikan semua bangsa menggenapi. Itu hidup kita menggenapi firman. Ada banyak firman, banyak sekali firman Allah, perintah-perintah Allah. Apa yang Allah rindukan bagi setiap kehidupan kita. Kita mau belajar melakukannya, sehingga hidup kita menggenapi firman. Kejadian 13, ayat yang ke-17. Bersiaplah, Kejadian 13 ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ. Abram melakukan perintah. Ketika pegawai Abram dan pegawai Lot bertengkar, Abram membebaskan Lot untuk memilih. Ketika Lot sudah memilih, Abram berfirman, bersiaplah, jalanilah seluruh negeri. Abram kerjakan itu, dia mendirikan mezbah untuk memuliakan. Dia melakukan setiap apa yang difirmankan Tuhan. Kejadian 22, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, setelah Abraham punya anak, ternyata Abraham kembali diuji oleh Allah. Katanya rencananya yang terbaik. Pasal yang kedua-dua ternyata anaknya suruh korban, menjadi korban sembelihan, korban. Tetapi di sini luar biasanya Abraham melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Itu firman Tuhan. Dan tanggapan Abraham di ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Mungkin Abraham bisa berpikir, oh ini bukan lagi rencana yang indah gitu. Bukan lagi rancanganmu yang katanya indah itu menjadikan bangsa yang besar. Bila Ishak mati, ya balik lagi Tuhan, Eliezer yang mewarisi, bujang-bujangku yang mewarisi. Ya, tetapi Abraham tidak lihat itu. Abraham tetap pegang poin yang pertama tadi, percaya. Karena percayanya dia melakukan firman. Misalkan Mbak Vivi tadi, umur 30 Mbak Vivi akan sukses rencana yang indah. Tetapi umur 29,5 Mbak Vivi sakit keras ternyata. Gak sampai umur 30, kurang dikit lagi Tuhan, kurang setengah lagi aku capai rencanamu, aku genapi rencanamu. Tinggal percaya, tinggal kembali ke poin. Abraham sudah dikasih, ini keturunanmu berarti ini akan mewarisi, menjadi bangsa yang besar. Tetapi kurang sedikit lagi itu tergenapi, bisa suruh korban. Tetapi dia tetap percaya. Sehingga dia melakukan apa yang menggenapi firman. Yang ketiga, sabar. Ya, Amsal 16 ayat 30. Tahapan yang ketiga, kita mau hidup menggenapi firman-Nya adalah sabar. Nanti Amsal 16 kembali ke Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau teman-teman pengen jadi pahlawan, bahkan dikatakan firman Allah lebih dari seorang pahlawan. Ya, sabar. Itu sudah dialami oleh Abraham. Ya, mulai dari janji yang pertama, diperbaharui lagi janji yang kedua, diperbaharui lagi janji yang ketiga. Janji yang ketiga sudah digenapi, disuruh mengorbankan anaknya. Abraham tetap sabar, Abraham tetap melakukan, setia. Ya, kita mau jalani kehidupan ini apa tadi Amsal katakan, aku tadi lupa, setelah sabar terus bawa ya apa? Mari dibocol aku lupa. Kita lihat lagi. Orang yang menguasai, kita mau hidup sabar, kita mau hidup menguasai diri, untuk kita menunggu waktunya Tuhan. Kadang menunggu itu memang menjenuhkan, membuat kita enggak sabar. Katanya Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya. Ya, kalau dalam kehidupan saya, sejak saya usia Mas Abed atau seusia Mbak Vivi, saya sudah mendengar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Sampai saya sekarang, ketika saya seusia Mbak Vivi, saya seusia Mas Abed, saya beranggapan, mungkin rencana Tuhan akan terjadi di usia saya yang ke-30, atau di usia saya yang ke-32, atau ke-35, saya akan punya rencana, Allah akan menggenapi rencana indahnya dalam hidup saya. Saya akan sukses, saya akan ini dan akan itu. Ternyata sampai sekarang, begini. Dan firman Allah tetap rancangan masa depan, saya masih punya masa depan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencananya. Seperti saya katakan tadi bahwa yang terbaik itu bukan menurut kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak.
Kita tidak tahu sampai kapan Allah menyatakan rancangannya dalam hidup. Dan rancangan indahnya itu tidak hanya diukur melalui hal dunia, fisik, tapi Allah punya ukuran sendiri. Ini yang susah. Memang susah bagaimana menyelami pikiran dan kehendak Allah. Kita tidak akan pernah bisa. Tapi yang Abraham ajarkan adalah Abraham percaya, Abraham melakukan firman Allah, dan Abraham sabar menunggu janji. Ada sebuah cerita ini fiktif sih. Ya. Tapi ketika saya mendengar, ketika tak renungkan, oh iya benar ya, bahwa kesabaran itu akan membuat kita menggenapi. Ya, ada seorang pemudi ini setia kepada Tuhan, dia memiliki proporsi badan yang gemuk, ya. Menurutnya dia tidak sempurna, menurut dia sendiri tubuhnya tidak sempurna. Padahal orang lain tidak pernah mengatakannya ya seperti itu, atau mungkin tidak. Ya. Menurut dia tubuhnya kurang sempurna. Kok kayak gini sih Tuhan, kok dilahirkan kayak gini. Tetapi dia tetap percaya, yakin ketika dengar rancanganku bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera, dia punya iman. Aku harus imani, aku harus kerjakan sesuai dengan firman Allah bahwa aku punya rencana, Allah punya rencana yang terbaik dalam kehidupan. Sampai akhirnya suatu ketika dia ikut lomba, ikut talent, akhirnya dia menang. Menang karena aktingnya, karena posisi, karena kondisi yang katanya dia kurang. Ya, akhirnya dia dikontrak oleh salah satu stasiun TV untuk main di sinetron, sekalipun di peran yang bukan peran utama lah, terpinggirkan. Ya, tapi dia bersyukur hari demi harinya dilalui dengan sukacita, dengan tetap dengan iman, dia tetap percaya bahwa inilah rencana Tuhan, rencana yang terbaik. Dia mulai kumpulkan pundi-pundi uangnya, dan akhirnya dia lihat di HP, kok ada untuk memperbaiki hidung ya, hidung saya ini pesek, coba sih tanya, dia mulai perbaiki, karena sudah punya uang ya, coba lihat sih, kemudian kok ada tali yang ditarik kenceng, kemudian matanya diangkat, disulam, ditato, semua mulai dirubah sama dia. Rambutnya mulai dilancipkan. Karena dia ingin proporsi wajahnya ini semakin cantik, tubuhnya semakin beda ya dari yang dulu. Akhirnya memang benar-benar beda sehingga sang sutradara, kamu tambah cantik ya, kamu tambah bagus. Akhirnya dia dijadikan peran. Dia penuh sukacita, senang sekali. Saya senang sekali, mungkin inilah rencana Tuhan dalam hidup saya yang Tuhan katakan. Jadi firman Allah di gereja itu benar-benar tergenapi. Ya, jalani hari-harinya dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Menurutnya itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Sampai suatu ketika selesai syuting, dia berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada anak sekolah pakai sepeda pancal, dia bergurau dengan temannya, sampai akhirnya nabrak dia. Dan entah kenapa hanya ketabrak sedikit saja, dia divonis meninggal. Keserempet sepeda pancal aja, akhirnya dia meninggal. Nah, singkat cerita ketika ada di tengah pengadilan, di yang lain ya setelah meninggal, dia protes, Tuhan, katanya kamu punya rencana yang terbaik. Saya lupa belum kasih nama tadi. Susah nanti lagi gak kasih nama. Nama perempuan ini ya katakanlah kayak anak sekolah wis ani gitu ya. Tuhan, katanya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi saya. Saya baru saja menikmati peran saya. Saya baru saja menikmati sukacita, senang karena tubuh saya baik. Kok Tuhan sudah panggil saya? Singkat sekali Tuhan.
Tuhan kenal saya kan? Tuhan ngomong gitu. Saya Ani Tuhan. Tuh, kamu Ani tah? Iya. Yang saya tahu, Ani itu hidupnya. Yang saya tahu, Ani itu pipinya jembreng. Yang saya tahu, Ani bodinya enggak seperti ini. Tadi saya kira bukan Ani. Maafkan saya ya. Sampai akhirnya ya harus melupakan karena Tuhan enggak terjadi dalam kehidupan. Karena apa ya? Karena tidak mensyukuri apa yang Allah beri. Seandainya dia tetap pesek, tetap sesuai bodinya, mungkin Tuhan masih lanjutkan rencana. Tapi karena sudah diubah, Tuhan jadi enggak kenal. Iki sopo? Ternyata Ani ta iki mang. Lala jangkut wis lincing ngono. Saya jadi enggak kenal sampai akhirnya. Nah, mungkin kesabaran itu perlu untuk kita menggenapi rencana-rencana. Seringkali kita tidak sabar menanti janji Allah sampai akhirnya kita berbuat sesuai dengan kehendak kita sendiri, sesuai dengan kekuatan kita sendiri, sampai akhirnya rencana Allah itu tidak tergenapi dalam hidup. Itu dialami oleh Abraham, bukan Abraham sebenarnya, Sarah. Karena ketidaksabaran, kekurang sabaran, sampai akhirnya Sarah melakukan hal yang menyimpang dari kebenaran, memberikan Hagar, pembantunya kepada hampir saja rencana Tuhan tidak tergenapi. Tetapi karena Abraham tetap percaya, rencana itu tetap. Jadi hati-hati dengan rencana Allah. Kalau kita mau hidup menggenapi firman-Nya, menggenapi rencananya, kita belajar untuk menanti. Sampai kapan? Sampai tidak tahu waktunya Tuhan tergenapi itu sampai kapan. Seperti Abraham nggak pernah tahu sampai kapan dia akan. Tapi suatu ketika Allah pasti menggenapi. Kita mau sabar untuk hidup, percaya untuk hidup melakukan firman-Nya, dan untuk sabar. Yang keempat adalah tinggal tenang. Setelah sabar, maka dengan kesabaran itu kita akan tinggal tenang untuk menikmati setiap hari kita, untuk menikmati setiap firman Allah dalam kehidupan kita. Yesaya 30 ayat 15. Yang merasa tubuhnya kurang proporsional, diubah ya, nanti Tuhan tidak kenal. Rencananya enggak terjadi dalam kehidupan kita. Biarkan sesuai dengan apa yang ada saat. Syukuri dan nikmati ya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ternyata kalau kita tinggal tenang, di situ ada kekuatan dalam hidup. Kita mau hidup menjadi penggenap-penggenap. Ada banyak di hari-hari ini ya, firman Allah yang mulai tergenapi. Dan kita menjadi bagian di dalam, termasuk pandemi yang kita hadapi ini ya. Ini adalah firman Allah yang tergenapi. Di akhir zaman nanti akan ada banyak penyakit sampah. Dan saat ini kita alami. Dan kita bersyukur, sekalipun ada dalam pandemi, kita ternyata menjadi penggenap firman. Kita merasakan, saya menggenapi firman yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya pun sedikit bersaksi juga menggenapi firman Allah. Ya, firman Allah katakan, upah sehari cukup untuk sehari. Saya lupa tidak catat ayatnya ya. Kalau saya punya usaha sedikit, freelance sedikit, itu saya dapatnya harian. Ya, kalau saya kerja keliling, berarti saya dapat upah. Dan itu upah itu cukup saya buat untuk sehari. Ya saya bersyukur, ya cukup, saya pakai cukup untuk kebutuhan sehari. Saya gabungkan dengan firman Allah, syukur ya, ternyata aku menggenapi firman Allah di hari-hari ini. Jadi upah yang saya dapat sehari cukup untuk sehari. Ya,
Kemudian kalau kamu nggak kerja jangan makan. Aku nggak kerja kalau duit makan. Ya. Jadi hidup kita hari demi hari harus belajar, harus kita renungkan bahwa kita menggenapi setiap firman. Ya, kita mau hidup menggenapi firman. Jadi nggak nyelengi, nggak nyisihno, asal besok mau libur, jadi hari ini harus nyisihno buat nyeleng ini. Jadi kalau hasilnya bukan bulanan ya hasilnya harian harus disisihkan untuk sekolahnya Naomi, untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan itu. Jadi, tapi puji Tuhannya cukup, Allah cukupkan, Allah sediakan. Itu luar biasa Allah memberkati menurut pekerjaan. Kita mau hidup menggenapi firman Allah, tinggal tenang. Di saat-saat ini, di saat pandemi ini, yang Allah inginkan adalah kita tinggal tenang. Karena firman Allah katakan dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Apa yang dialami Abraham ketika di pasal yang kedua-dua tadi, Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak menjadi korban bakaran. Kalau Abraham gak tenang, Abraham gak sabar, pasti sudah memberontak. Tapi Abraham tetap ada di poin 1, 2, dan 3. Abraham tetap percaya, Abraham tetap melakukan, nantikan dia lakukan. Sehingga dia lakukan. Pagi-pagi dia sudah mecoki kayu, panggil bujangnya, yuk siapkan keledai, kita akan jalan-jalan ke gunung. Ketika Ishak tanya, Bapak, dombanya mana? Dengan tenang Abraham menjawab, nanti. Karena dalam tinggal tenang, ya saya katakan di situ terletak. Dalam kita tinggal tenang hari-hari ini, tidak panik, tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Di situ terletak kekuatan. Di situ terletak kesehatan kita. Dan di situ terletak bagaimana kita hidup menggenapi firman. Ini renungan malam hari ini, adalah kita mau hidup hari-hari kita hidupi sesuai dengan firman. Kita mau percaya bahwa rencana Tuhan terbaik dalam hidup kita. Kita mau lakukan firman-Nya untuk menggenapi setiap rencana-rencananya. Kita mau sabar menanti janjinya. Kita mau tinggal tenang. Di situ kekuatan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian, hidupku menggenapi firman. Dia adalah Tuhan yang sempurna dalam setiap rancangan-rancangan. Kita yang sempurna, rancangannya terbaik. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan Rohmu, ku
menggenapi setiap firman-firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Nya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, haleluya, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau yang ada bersama-sama kami, menuntun kami, memampukan kami untuk hidup menggenapi setiap firman-Mu. Kita masuk dalam doa. Saudara Wahyu berdoa untuk penentuan firman. Tuhan, kembali kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Dekat satu pujian, curahkan berkat. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Pengumuman gereja besok pagi pada anak-anak sekolah minggu diadakan jam 7 kurang seperempat gereja, kemudian akan dilanjutkan
raya. Kita tetap Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur malam hari ini karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena pimpinan-Mu dalam ibadah kami awal pertengahan. Ya Bapa, bersyukur Engkau telah pimpin kami dalam setiap puji-pujian kami. Kuasa dan urapan-Mu nyata. Bersyukur juga buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh hidup untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami boleh hidup menuju penggenapan rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami anak-anak muda-Mu di tempat ini boleh hidup menggenapi firman-Mu ya Bapa. Kami mau percayakan setiap rencana-Mu. Kami mau melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memiliki kesabaran untuk menanti janji-Mu. Dan kami mau tinggal tenang untuk menikmati hadirat-Mu. Untuk menguatkan kami. Untuk kami bisa menggenapi setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila firman-Mu ada dalam setiap hati kami. Boleh kami lakukan, kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mudah-mudi remaja-Mu yang sudah hadir malam hari ini ya Tuhan. Engkau mengenal setiap pergumulan anak-anak muda-Mu di tempat ini. Segala cita-cita, harapan, masa depan mereka, Engkau Allah yang mengenal, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang turut campur tangan di dalamnya. Berkati sekolah mereka yang masih bersekolah, yang berkuliah Tuhan berkati, yang sudah bekerja, yang sudah berumah tangga, Allah memberkati. Allah senantiasa ada menyertai bersama-sama dalam kehidupan kami, anak-anak muda di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati kesehatan juga bagi anak-anak muda di tempat ini di tengah pandemi. Allah yang melindungi, tanda darah-Mu yang menyertai anak-anak muda di tempat ini. Setiap aktivitas yang harus dikerjakan oleh anak-anak-Mu, baik di sekolah, di pekerjaan, dimanapun berada, Allah yang melindungi, menyertai. Sehingga kekuatan yang daripada Engkau, kesehatan yang daripada Engkau ada senantiasa beserta kehidupan anak-anak muda di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang, Allah kiranya menyertai kami sampai tiba di rumah dengan selamat. Kamu mudah-mudi remaja yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita itu melimpah, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.